Dalam kesempatan kali ini saya pengen bahas soal Inggris dan Rusia itu udah resmi masuk ke jurang resesi. Nah, mungkin di sini saya pengen perhatiin gimana sih pergerakan harga saham dari negara Inggris ya, terutama dari indeks FTSE-nya. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Aji Prasetya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu saya sebelumnya, saya merupakan penulis buku dari buku Simple Trading, Simple Investing, Yuk Nabung Seluruh Saham, dan terakhir dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya pengen bahas soal Inggris dan Rusia itu udah resmi masuk ke jurang resesi. Nah, mungkin di sini saya pengen perhatiin gimana sih pergerakan harga saham dari negara Inggris ya, terutama dari indeks FTSE-nya. Nah, sebelumnya saya pengen tunjukin dulu nih artikelnya yang saya screenshot dari salah satu sosial media, di mana ini diambil dari kompas.com. Beritanya Inggris dan Rusia itu udah resmi masuk ke resesi. Dan sebenarnya belakangan ini sih, ketika biasanya saya scrolling untuk lihat-lihat berita, itu udah beritanya mulai serem-serem, walaupun tidak berniat takut-takutin, tapi semoga kita semua bisa prepare. Contohnya, ini lagi heboh pada saat videonya dibuat, tiba-tiba masuk headline news kalau saya lagi buka browser, Gotoh PHK 1.300 karyawan. Terus saya ambil dari IDN Times, dibilang PHK Jabar tuh udah tembus 500.000. Menko PMK sebut kemiskinan meningkat, dan juga perusahaan induk Shopee itu sih udah PHK 7.000 karyawan. Di sini beritanya saya tampilin dari IDN Times dan dari detik.com. Sebenarnya saya pengen highlight itu gini Bapak Ibu, kita semua selama mungkin 4 bulan ini kayak mungkin ngerasa ditakut-takutin soal resesi yang bakal kejadian pada tahun 2023, which is di Inggris udah kejadian. Nah, sebagai investor sebenarnya concernnya kan sebenarnya kalau sampai kejadian resesi, gimana pergerakan harga sahamnya? Apakah bakal anjlok banget lagi kayak COVID kemarin? Atau kayak gimana sih bakal pergerakan harga sahamnya? Nah, mumpung Inggris ini udah duluan resmi resesi, kita bisa ambil contoh dari si Inggris ini. Dimana kalau Inggris itu kan indeksnya FTSE 100. Ini istilahnya tuh LQ45-nya Inggris lah gitu ya. Nah, di sini saya pengen tampilin ke Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil chartnya itu YTD, year to date. Jadi dari Januari, dari awal tahun sampai per tanggal video ini dibuat. Itu tanggal 18 November 2022. Nah, sebenarnya kalau dari indeks Inggris sendiri, dari ada pengumuman tentang resesi sampai sekarang, emang sahamnya berfluktuasi, tapi menurut saya fluktuasinya pun masih tergolong normal. Walaupun dia minus beberapa persen, nggak sampai 10 ya, dari awal tahun sampai sekarang. Saya rasa dengan adanya resesi di Inggris pun harga pergerakan sahamnya itu nggak terlalu jatuh secara signifikan. Contohnya seperti kayak COVID kemarin. Nah, jadi sebenarnya bagi para investor sih, saya bayangannya tuh ngelihat Inggris karena dia duluan bisa memberikan kita gambaran. Nanti kalau amit-amit, misalnya amit-amit Indonesia juga terjadi resesi, resmi masuk resesi, gimana sih kira-kira pergerakan harga sahamnya gitu. Kalau kita berkaca dari Inggris sih kayaknya masih walaupun turun tapi nggak ekstrim banget gitu Bapak Ibu sekalian. Dan juga di sini saya pengen nunjukin kalau saya pribadi suka untuk mantau pergerakan indeks seluruh dunia. Nah, di sini ada 10 indeks dunia kayak Dow Jones, S&P 500, ini Amerika, Nasdaq juga Amerika, Nikkei itu Jepang, DAX itu Jerman, FTSE itu Inggris, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, rata-rata itu sebenarnya indeks harga saham dunia itu nggak terlalu jeblok-jeblok amat. Rata-rata tuh masih berkisaran di minus 10-20%. Yang paling dalam itu sekarang ada di Hang Seng. Hang Seng itu udah minus tepatnya 46,3%. Dimana saya ngambil ini tuh dari datanya Google Finance. Jadi sebenarnya kalau dari indeks seluruh dunia, walaupun lagi nggak all time new high kayak kemarin, tapi seenggaknya jebloknya itu nggak terlalu parah. Jadi pendapat saya nih, even nanti resesi seperti yang udah kejadian di Inggris sekarang, efeknya ke pasar saham
kalau kita berkaca kayaknya nggak terlalu signifikan shocking banget kayak kejadian pas COVID kemarin. Mungkin itu analisa pendek saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.